Pernah nggak sih kamu melihat seseorang yang kelihatan super percaya diri di depan umum, tapi pas ngobrol lebih dalam, ternyata dia penuh keraguan? Atau mungkin kamu sendiri pernah merasa harus tampil percaya diri, tapi di dalam hati malah overthinking? Kepercayaan diri sejati datang dari dalam. Itu terjadi saat kamu mengenal, menerima, dan mempercayai diri sendiri. Begitu ada kritik, gagal, atau dibandingkan dengan orang lain, kepercayaan diri tidak langsung runtuh. Ini bukan soal kelihatan keren, tapi soal punya dasar yang kuat di dalam diri yang nggak gampang goyah. Coba bayangkan ada dua lingkaran ini, yaitu lingkaran kepercayaan diri atau the confidence loop, dan lingkaran keraguan atau the doubt loop. Dalam selingkaran kepercayaan diri, kamu mulai mengenali siapa dirimu sebenarnya. Karena semakin kenal, kamu jadi lebih percaya sama dirimu sendiri. Lama-lama, kamu menerima diri sendiri apa adanya, termasuk kekurangannya. Akhirnya, kamu merasa lebih ringan, lebih bebas, dan energi positifmu meningkat. Dalam lingkaran keraguan, kamu mulai membandingkan diri dengan orang lain. Hasilnya, kamu merasa nggak cukup baik. Lalu muncul keraguan diri. Bisa nggak ya? Layak nggak ya? Dan karena ragu, kamu akhirnya menghindari situasi yang bikin tidak nyaman. Contoh, nggak berani bicara di depan umum, atau nggak berani mulai sesuatu yang baru. Kalau kamu sering merasa insecure, mungkin kamu lagi terjebak di doubt loop. Tapi tenang, ini bukan sesuatu yang permanen. Dengan memahami bagaimana pola ini bekerja, kamu bisa pelan-pelan mengarah ke confidence loop. Jadi jangan fokus pada bagaimana kamu terlihat dari luar. Mulai dari dalam dulu, kenali, terima, dan percaya diri pada dirimu sendiri. Dari situ, kepercayaan dirimu akan tumbuh dengan alami. Kamu pernah nggak sih merasa nggak percaya diri dalam suatu hal? Bukan karena kamu nggak mampu, tapi karena kamu tahu kamu belum benar-benar jalanin hal itu. Misalnya, ada seseorang yang ingin kelihatan jago ngomong soal hidup sehat, tapi diam-diam tiap malam masih ngemil gorengan sambil binge-watching. Atau seseorang yang pengen kelihatan disiplin, tapi tiap pagi selalu menunda alarm 5 kali. Nah, kepercayaan diri bisa turun gara-gara hal kayak gini. Kepercayaan diri bukan cuma tentang kelihatan yakin, tapi tentang tahu bahwa kamu memang layak percaya diri. Kalau kamu konsisten dengan apa yang kamu katakan dan lakukan, rasa percaya diri akan muncul secara alami. Bayangin gini, kalau kamu punya teman yang sering janji tapi nggak pernah nepatin, lama-lama kamu pasti malas percaya sama dia kan? Nah, hal yang sama berlaku buat diri kamu sendiri. Kalau kamu sering janji ke diri sendiri tapi nggak menepati, misalnya janji mau mulai olahraga tapi besoknya malas dan nggak jadi, tanpa sadar kamu bikin dirimu sendiri ragu sama kemampuanmu. Sebaliknya, kalau kamu terus berkomitmen dengan apa yang kamu lakukan, meskipun kecil, lama-lama kamu akan merasa lebih percaya diri. Ada tantangan terkenal namanya 75 Hard Challenge yang dibuat oleh Andy Frisella. Intinya, selama 75 hari, peserta harus melakukan serangkaian kebiasaan sehat tanpa boleh bolos. Yang menarik, orang-orang yang menyelesaikan tantangan ini bukan hanya merasa lebih fit secara fisik, tapi mereka juga merasa lebih percaya diri. Kenapa? Karena mereka berhasil membuktikan ke diri sendiri bahwa mereka bisa menjalankan sesuatu dengan komitmen penuh. Bukan soal six-pack atau diet ketat, tapi soal, gue bilang gue bakal lakuin ini, dan gue benar-benar lakuin. Berikut cara membangun kepercayaan diri dengan konsistensi. 1. Mulai dari tujuan kecil yang bisa dicapai. Jangan langsung pasang target, gue harus jadi CEO dalam 6 bulan. Mulai dari kebiasaan kecil yang bisa kamu lakukan tiap hari. 2. Fokus pada proses, bukan hasil instan. Kalau kamu pengen jadi penulis, jangan mikirin harus bikin buku bestseller dulu. Mulai aja dari kebiasaan menulis setiap hari. 3. Jaga janji ke diri sendiri. Kalau kamu bilang mau olahraga 10 menit tiap hari, lakukan. Kalau kamu bilang mau baca buku sebelum tidur, lakukan. Ini bukan soal besar atau kecilnya janji, tapi soal membangun rasa percaya terhadap diri sendiri. Intinya, kepercayaan diri bukan datang dari motivasi, tapi dari konsistensi dan komitmen. Kamu nggak perlu jadi sempurna,
Kamu cuma perlu terus melakukan apa yang kamu bilang akan kamu lakukan. Dan dari situlah, kepercayaan dirimu akan tumbuh dengan kuat. Pernah nggak sih kamu merasa sangat percaya diri dalam satu hal, tapi di hal lain malah gampang ragu? Misalnya, kalau ada orang bilang kaos putih yang kamu pakai itu warna pink, kamu pasti bakal ketawa dan bilang, "Hah? Ini putih kok." Tapi anehnya, kalau ada orang bilang, "Kamu nggak cukup baik," kenapa kita malah kepikiran dan mulai meragukan diri sendiri? Jawabannya simple, karena kamu yakin 100% kalau kaosmu putih, tapi belum tentu kamu yakin 100% tentang siapa dirimu sebenarnya. Karena mereka belum benar-benar kenal diri sendiri. Kalau kamu nggak punya gambaran yang jelas tentang siapa kamu, maka pendapat orang lain bisa gampang banget memengaruhi kamu. Hari ini ada yang muji, kamu semangat. Besok ada yang nyinyir, kamu langsung down. Tapi kalau kamu udah paham siapa dirimu, nilai-nilai yang kamu pegang, dan apa yang kamu mau dalam hidup, omongan orang lain jadi kayak angin lewat. Kamu nggak akan gampang goyah, karena kamu tahu kebenaran tentang dirimu sendiri. Berikut cara untuk lebih mengenal diri sendiri. 1. Tulis kisah hidupmu. Coba deh ambil jurnal dan buat garis waktu hidup kamu. Tulis peristiwa penting, pengalaman yang membentukmu, dan pelajaran yang kamu ambil. Dari sini, kamu bisa mulai melihat pola dan memahami bagaimana kamu berkembang sebagai individu. 2. Tanya ke diri sendiri. Apa yang sebenarnya aku inginkan? Banyak orang mengejar sesuatu bukan karena mereka benar-benar menginginkannya, tapi karena mereka diajari bahwa itu harus. Punya karir keren, punya pasangan sempurna, jadi kaya raya. Tapi apakah itu benar-benar keinginanmu atau cuma standar yang ditanamkan lingkungan? 3. Perhatikan momen ketika kamu merasa paling hidup. Kapan kamu merasa paling bahagia dan penuh energi? Saat menulis, saat berbicara di depan orang, saat membantu teman. Jawaban dari pertanyaan ini bisa jadi petunjuk tentang siapa dirimu sebenarnya. 4. Kurangi aktivitas media sosial yang bikin kamu membandingkan diri. Media sosial seringkali bikin kita merasa kurang karena kita terus melihat versi terbaik dari hidup orang lain. Coba batasi dan gunakan waktu itu untuk lebih fokus pada diri sendiri. Ketika kamu benar-benar mengenal diri sendiri, kamu nggak butuh validasi dari orang lain. Kamu tetap bisa menerima kritik dengan bijak tanpa merasa direndahkan. Kamu juga nggak perlu meyakinkan orang lain kalau kamu cukup baik, karena kamu udah tahu itu dalam hatimu sendiri. Pernah nggak sih kamu kepikiran hal-hal buruk yang mungkin terjadi, terus malah jadi overthinking sendiri? Misalnya, sebelum presentasi, kamu mulai mikir, gimana kalau aku lupa materi? Gimana kalau mereka nggak suka? Gimana kalau aku diketawain? Akhirnya, kamu malah makin gugup dan makin nggak percaya diri. Tapi coba pikirin ini, berapa kali skenario terburuk yang kamu bayangkan benar-benar terjadi? Biasanya sih, hampir nggak pernah. Kenapa ketakutan itu kuat banget? Karena otak kita lebih suka bermain aman. Kita lebih fokus pada apa yang bisa salah dibanding apa yang bisa berjalan baik. Itulah kenapa orang-orang sering bilang, jangan gagal, dibanding coba aja, siapa tahu berhasil. Banyak orang mengira solusinya adalah pikirkan hal positif terus. Padahal, semakin kamu memaksa diri buat nggak takut, justru ketakutan itu makin kuat. Ini kayak bola pantai yang kamu paksa tenggelam di air. Semakin ditekan, makin meledak ke atas. Daripada lari dari ketakutan, coba deh kamu hadapi dengan latihan yang disebut fear setting dari Tim Ferriss. Gampang banget kok, berikut langkahnya. 1. Tuliskan skenario terburuk yang bisa terjadi. Misalnya, kalau kamu mau mulai bisnis tapi takut gagal, tanyakan, kalau bisnis ini gagal, apa yang sebenarnya akan terjadi? 2. Cari cara buat menghadapi skenario itu. Kalau bisnis gagal, apakah itu berarti hidupmu berakhir? Enggak. Mungkin kamu bisa belajar dari kegagalan itu, kerja lagi sebentar, lalu coba lagi nanti. Atau bahkan kamu bisa pindah ke Bali dan mulai usaha baru di sana. Kedengeran nggak buruk kan?
3. Sadari kalau kamu bakal tetap baik-baik aja. Kebanyakan ketakutan kita nggak seburuk yang kita kira. Setelah kamu menerima bahwa skenario terburuk itu masih bisa kamu tangani, ketakutan akan kehilangan kekuatannya. Kepercayaan diri sejati bukan berarti nggak pernah takut. Tapi kamu tahu bahwa walaupun ada risiko dan kegagalan, kamu bakal tetap baik-baik aja. Kamu nggak lagi membiarkan rasa takut mengontrol hidupmu. Jadi lain kali kalau pikiran negatif mulai muncul, coba bilang ke diri sendiri, ya udah, kalaupun gagal, gua masih bisa bangkit lagi. Lagian, siapa tahu malah berhasil. Kepercayaan diri itu kayak otot. Semakin sering kamu latih, semakin kuat jadinya. Semakin kamu mengenal dan menerima diri sendiri, semakin kamu bisa melangkah dengan yakin. Jadi jangan nunggu sampai kamu siap buat percaya diri. Mulai aja dulu. Bertindak dengan percaya diri, meskipun awalnya ragu, adalah cara tercepat buat benar-benar merasa percaya diri.